Shalom. Firman Tuhan tentang ular tembaga dan salib Kristus. Kita buka di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Berbunyi demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, saudara, ini cerita di mana bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mereka sedang berjalan di padang gurun. Persoalannya adalah pada waktu mereka sedang berjalan di padang gurun, ternyata kalau kita baca dari ayat 4, 5, 6, mereka ini bangsa yang bersungut-sungut kepada Musa. Apa sih sungut-sungut itu? Sungut-sungut adalah merasa bahwa kok hanya begini-begini saja. Musa, kami perlu makan daging. Kami perlu makan yang enak supaya kami kuat bisa berjalan. Kami ini manusia. Jadi bangsa Israel ini bersungut-sungut, marah kepada Musa maupun marah kepada Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada latar belakang yang terjadi kenapa sampai Tuhan menghukum mereka dengan dipagut ular. Yang pertama adalah karena dosa bersungut-sungut itu mendatangkan hukuman. Mari sama-sama katakan bersungut-sungut. 2, 3. Bersungut-sungut. Saya pelajari ya, bersungut-sungut itu waktu kecil. Si Stephen itu pernah kami bilang, Steve, pergi ke warung beli telur seperempat. Karena dia tidak mau. Tapi kedua, dia juga terpaksa. Tapi sebetulnya dia tidak mau. Jadi, saudara, ingat baik ya, kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, kalau memang kita nggak siap, mendingan jangan. Jadi jangan karena terpaksa. Ini karena terpaksa, maka saya mau katakan firman yang kita bawakan, pujian yang kita naikkan, penyambut tamu yang kita lakukan, membawa firman di anak-anak karena terpaksa, maka itu tidak jadi berkat. Sama seperti ke gereja, bukan soal jumlah, tapi kalau ke gereja kita juga terpaksa, maka dengar, saudara yang tidak suka ke gereja, mending tidak usah ke gereja. Karena Tuhan mencari bukan orang yang terpaksa, tapi orang yang sungguh-sungguh mau berjumpa dengan Tuhan. Sekarang ini hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting. Bukan hubungan saya nggak enak kepada istri saya nggak enak kepada suami saya. Kalau istri sudah bilang, ayo kita mau ke gereja, ngantuk sekali saya, sudah jangan dipaksa. Bagi saya, saudara hadir di tempat ini dengan hati yang betul-betul mau mencari Tuhan, itu adalah berkat saudara, berkat secara pribadi kepada kita.
Yang kedua, Pak, kalau berumah tangga harusnya kan berkat itu secara utuh. Memang secara utuh. Tetapi jikalau salah satu, dengar baik, salah satu dia terpaksa, maka itu tidak jadi berkat. Mendingan saya sendiri datang ke gereja, tapi hati saya tidak dipaksa. Nah, Israel ini, orang-orang Israel, mereka bersungut-sungut karena soal makan. Tuhan marah sama mereka. Dosa bersungut-sungut akan mendatangkan hukuman. Dalam Bilangan 21 ayat yang kelima berbunyi begini. Lalu mereka berkata-kata melawan apa? Allah dan lihat, orang Israel ini tidak hanya melawan Musa, tapi mereka juga melawan Allah. Mereka bilang, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Memang waktu itu ada makanan, tapi mereka bilang ini hambar, ini nggak cocok buat kami. Mereka tidak bersyukur, tapi yang ada adalah bersungut-sungut. Saudara, dalam Kolose 3 ayat 23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ibu Gembala suka ingatkan kepada kami juga. Contohnya, kalau kita datang sini, kalau kita masih 2 atau 3 orang perapikan ini, yang lain belum datang, nggak apa-apa, jangan bersungut-sungut. Tapi kita lakukan saja. Lakukanlah semuanya itu bukan untuk manusia. Jadi kalau kita lakukan untuk manusia, pasti kita akan bilang, saya bekerja, saya tunggu saya dilihat oleh pemimpin saya. Saya tunggu saya melakukan ini, merapikan ini, saya tunggu supaya pemimpin saya lihat saya. Bukan begitu. Tapi firman Tuhan ini katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi pada waktu kita lakukan saja dengan sungguh-sungguh. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang kita bisa aplikasikan? Dosa ketidaktaatan, dosa bersungut-sungut, pasti ada akibatnya. Oleh sebab itu jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada manusia. Banyak orang mati rohani. Karena apa? Dia memberontak terhadap kehendak Tuhan. Yang kedua, ular tembaga yang ada itu adalah solusi dari Tuhan. Ular tembaga ditinggikan. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ini luar biasa. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tedung.
dari tembaga dan menaruhnya pada tiang. Siapa yang memandang ular itu dengan iman, ia akan hidup meskipun sudah digigit ular. Loh, digigit ular harusnya mati. Ia mati bagi mereka yang tidak melihat ular tedung dari tembaga itu. Tapi mereka yang melihat ular tedung itu, mereka mengalami kehidupan, mereka mengalami kesembuhan, dan mereka mengalami keselamatan karena mereka melihat ular tedung dari tembaga itu. Ini bukan soal logam atau kekuatan si ular, tapi ini bicara soal ketaatan iman kita kepada Tuhan. Kita mau taat tidak? Firman Tuhan sudah katakan, percaya pada salib Kristus, imani pada salib Kristus. Waktu engkau memandang pada salib, salib itulah yang akan memberikan jalan keselamatan. Tapi ada orang percaya, ada orang juga tidak percaya. Ada orang yang mau berharap, ada orang juga tidak mau berharap. Orang yang tidak mau berharap pada salib itu sama seperti dia tidak melihat ular tedung dari tembaga itu. Mati secara rohani. Sekarang kita bertanya, banyak orang Pak di luar sana tidak mati. Banyak orang Pak di luar sana yang lebih sehat, lebih kaya, yang tidak percaya Yesus. Seolah-olah hidup mereka jauh lebih hebat daripada kita yang percaya sama Tuhan. Belum tentu. Apa yang kau lihat, apa yang kau pandang pada saat dia lakukan sesuatu, itu hanyalah sementara. Tapi ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak menghapus ular-ular itu, tetapi memberi solusi di tengah bahaya. Artinya, pada waktu kita ada di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesulitan, percayalah bahwa Tuhan juga ada di sana, siap menolong saya dan saudara. Allah tidak selalu langsung mengangkat setiap masalah, tetapi Ia menyediakan jalan keluar bagi yang percaya padanya. Ingat pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego, itu luar biasa. Mereka katakan, "Ya Raja, sesungguhnya jika Allah yang kami puja tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Raja buat." Ini luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak pernah akan menyembah. Ini bicara tentang iman, ketaatan. Tapi justru pada waktu mereka dilemparkan ke dalam perapian, lihat pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Waktu saya dan saudara percaya pada Tuhan, Tuhan tidak ada jalan keluar ini. Tuhan, ini sudah terjepit. Tapi Tuhan berkata, belum, kamu tidak akan mati, karena aku menyertai engkau. Daud berkata, sekalipun engkau ada di dalam lembah kekelaman maut itu bicara apa? Kematian pun ada di sana. Tuhan bicara, aku pun ada di sana. Berarti pada waktu kita percaya Tuhan, bukan pada waktu senang, tapi percaya pada Tuhan di waktu-waktu sulit, di waktu-waktu sukar, kita tetap percaya pada Tuhan. Mari iman saya, iman saudara-saudara perkuat, percaya pada Tuhan. Memang kadang-kadang nggak masuk akal. Tuhan tidak masuk di akal, tapi itulah cara Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia,
tidak mustahil bagi Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 14-15 berkata begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pada waktu kita percaya pada Kristus, kita diselamatkan. Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Artinya, pada waktu kita tidak bersungut-sungut, pada waktu kita mau menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, pada waktu kita mau meninggikan Tuhan, maka biarlah Tuhan yang dipermuliakan, dan Tuhan akan menarik banyak jiwa datang kepada Dia. Artinya fokus utama adalah pada waktu Kristus itu harus ditinggikan. Bukan saya yang harus ditinggikan, bukan karena kehebatan saya, tapi kita katakan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Saya minta Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan, Engkau yang layak dipuji. Pada waktu kita meninggikan Tuhan, maka Dia berkata, aku akan menarik orang untuk datang ke tempat di mana kamu berada. Ini satu hal di mana kita percaya jikalau Dia ditinggikan. Yang ketiga, penggenapan dalam Yesus Kristus. Apa yang melambangkan ular tembaga ini dengan Yesus Kristus? Yesus menyambungkan ular tembaga ini langsung dengan salib. Ular tembaga adalah bayangan, dan salib Kristus adalah penggenapan. Jadi penggenapan di dalam salib Kristus, bayang-bayangnya adalah ular tembaga, tapi penggenapan itu adalah pewahyuan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Ular tembaga sama dengan lambang dosa yang sudah dihukum, sedangkan salib Kristus sama dengan tempat Yesus menanggung dosa saya dan saudara. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Pada waktu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup saya, Engkau telah memberikan keselamatan bagi saya, maka saya percaya hanya di dalam Yesus Kristus hidup saya ini diselamatkan, hidup saya ini dipulihkan. Orang Israel harus memandang dengan iman. Kita juga harus memandang kepada Yesus tentang keselamatan itu. Yang keempat, mari kita mulai memikirkan bahwa salib Kristus itulah yang menyelamatkan kita semua. Sekalipun banyak tantangan masalah, tapi pada waktu kita pandang salib Tuhan, Tuhan, saya dihina, saya difitnah. Pada waktu saya pandang salib Kristus, saya ingat Yesus juga pernah dihina, Yesus juga pernah difitnah, Yesus juga pernah dikata-katai, Yesus juga pernah dipukul karena dosa saya. Maka saya melihat kepada salib itu. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi kita mulai lihat kepada salib Kristus. Saat jatuh dalam dosa, lihat ke salib Kristus. Waktu kita mau jatuh dalam dosa, kita lihat, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan saya. Masa saya harus jatuh di dalam dosa yang sama? Saya harus bangkit, saya harus tinggalkan itu. Saya pandang kepada salib. Saya tidak mau berbuat dosa. Saat hidup terasa gelap, ingat, ada harapan di dalam salib Kristus. Ular tembaga menyelamatkan mereka dari kematian fisik, tapi salib Kristus menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hari ini jika kamu merasa hidupmu penuh dengan luka karena dosa, pandanglah kepada Yesus.
Salibnya bukan hanya lambang penderitaan, tapi lambang kasih dan kehidupan yang baru.